Angkat tuh si Anti angkat. Jadi mereka tuh lagi ngangkat, bertiga tuh ngangkat. Tiba-tiba mereka tiga satu-satu berjatuhan, brek gitu. Dia cuma bilang gini, ih, Ti, Na, Jun, Di, Uta, gue minta maaf ya sama lo semua. Gue minta maaf banget. Gue ngerasa kayak bukan kakak yang bener buat lo. Sekarang gue minta maaf. Gue minta maaf. Gue sempat banyak doa gue salah ada buat lo. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi video kali ini adalah lanjutan dari part 1 tragedi Gunung Salak tahun 2007, di mana ada kejadian Bang Jeki yang tidak pernah dia harapkan tentunya seumur hidupnya. Di mana pada saat itu takdirlah yang membawa 6 orang harus meninggal dalam kejadian tersebut. Nah makanya kalau kalian belum nonton part 1-nya, tonton dulu biar ngerti jalan ceritanya nih. Gue kasih linknya di sini. Jangan lupa juga dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak. Biar kita makin semangat bikin videonya. Jadi gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Cek, itu udah turun tuh ceking gitu kan. Wah saya lari nyamperin dong. Saya datang, si ceking langsung nangis langsung meluk. Nangis. Kenapa King gitu kan? Andi sama anak Abi nggak selamat gitu kan. Pokoknya intinya nggak selamat deh gitu ya, nggak selamat. Yang bener loh gitu kan. Tadi kan iya gini terus si Didi juga nangis. Iya Jack bener gitu kan. Ya gini segala macem. Udah kita bawa. Nah saat kita bawa tiba-tiba tuh ya banyak lampu bleng gitu loh. Di malam itu, Bang Jack telah mendengar kenyataan pahit bahwa ketiga anggota tercintanya, yaitu Anti, Jun, dan Andi, telah meninggal dunia. Bila mana takdir berkata lain. Banyak lampu nyorot gitu loh. Dan ternyata ya ini banyak pers ternyata kan. Wah kita kaget. Udah pers dari mana nih gitu kan ya. Kok banyak pers begini. Padahal kan ini kejadian ini kan belum tersebar luas ya boleh dibilang. Langsung gitu sampai. Ini gimana kejadian ini gimana ini gitu. Biasalah gitu kan. Itu biasalah hal biasa. Wah saya nggak bisa ngomong tuh. Nanti dulu ya. Saya nggak bisa kan sekarang saya mau ini. Ya inilah. Ini sedikit lah. Ngomong sedikit segala macam. Ini gimana kenapa bisa kayak gini. Saya saking ya namanya udah drop gitu ya. Fisik juga ngedrop.
down juga, saking kesel. Sampai teriak, nanti dulu lah, gitu kan. Kita lagi susah, gitu kan. Kita lagi susah, nanti dulu, gitu kan. Sampai ada temen juga si Papan juga sempat emosi gitu kan, gue dibilang. Ya udah akhirnya si Andi dibawa, gitu ya. Nah, akhirnya udah dibawa semua dan suasana makin riuh banget gitu, makin chaos banget di bawah karena ada wartawan ini gitu kan. Kebetulan juga ada beberapa mentor-mentor yang dia tuh nyusul gitu kan ya, dia nggak bareng pas lagi, dia baru datang pada tuh. Nah, kebetulan juga mobil datang gitu kan, mobil datang. Nah, beberapa mentor-mentor senior-senior alumni itu yang datang tuh pada nanya, loh kok ini pada mau pulang? Kan mereka baru nyampe kan. Karena mereka waktu acara nggak bisa jalan bareng gitu kan dari hari Jumat gitu. Jadi mereka nyusul hari Sabtu bilangnya gitu kan. Dan baru nyampe malam. Jack, ada apa nih? Udah deh gue nggak bisa ngomong deh. Udah deh nanti gue jelasin gitu kan. Akhirnya dibawa tuh semua anak tenda bongkar segala macem langsung rapi-rapi. Pokoknya kita fokus sekedar masukin aja gitu. Kita berusaha menjauh karena kita khawatir itu anak-anak peserta itu. Karena kan dia masih ada di lingkungan situ, takutnya mentalnya jatuh gitu ya segala macem, drop, pingsan, wah tambah repot lah kasarnya. Kita buru-buru jauhin mereka gitu ya, biar psikologi mereka tuh pulang. Pasti kan mereka kan kalau kayak gitu pasti kan mikirnya kan, gue pengen pulang gitu loh. Gue pengen pulang. Pasti kan begitu. Nggak mungkin kita tetapin di situ kan. Makanya langsung kita berangkatin itu, tronton 2 rombongan langsung kita pulang. Akhirnya tinggal saya, tinggal Didi, Ceking, Papan, Osko, ya kan. Kebetulan ada mobil bak gitu ya, mobil bak punya rescue gitu ya. Yuk mas, naik kita ke ini rumah sakit gitu kan. Iya kita naik tuh ke rumah sakit di Cibadak ya, di Sekarwangi. Di dalam perjalanan tuh kita bener-bener cuma bisa diem, kosong, shock tuh pasti gitu ya, nggak percaya gitu ya. Ini beneran nggak sih? Bayangin sampai bilang gitu, sampai si Ceking dong. Jack ini beneran nggak sih Jack? Karena bukan apa-apa, karena korban-korban yang berjatuhan bahkan yang belum sadar atau mungkin bahkan yang sudah diidentifikasi mungkin wafat karena kita nggak bisa pegang ya, karena kan itu hanya identifikasi awal ya, kita tetap berdasarkan medis kan. Itu adalah anak-anak yang sangat dekat dengan kita gitu loh, sangat dekat, udah kayak kakak adik banget sama kita tuh. Sering ngobrol gitu? Jangankan ngobrol, begadang bareng aja pernah. Sebelum acara ini? Jauh sebelum acara. Oh. Sangat dekat, bahkan sampai orang tuanya itu juga menganggap kita tuh kayak bagian dari keluarganya dia. Gitu loh. Kita tuh selalu diterima baik di rumahnya, bahkan ayo kak silakan, ayo. Itu semuanya bang? Semuanya. Itu yang bikin kita sangat shock, kita sangat blank gitu ya. Sangat-sangat, pokoknya nggak bisa digambarin deh suasana itu kayak apa gitu. Haru birunya itu kayak apa sih gitu. Dan kayak jam 12 malam lewat itu kita sampai akhirnya. Saya langsung loncat, langsung jalan buru-buru. Saya masuk ke ruang perawatan pertama. Ada si Wawan yang saya suruh, lu kontrol. Wan, ada si Ahmad tuh kelihatan. Dia udah agak sadar, aduh ada gitu. Oh si Ahmad tuh sadar. Wan, Ana mana? Kan lu bilang Ana udah sadar gitu kan. Maksudnya tuh gue tuh pengen lihat keadaan baik-baik aja, kalau dia kira-kira udah oke, pengen nanya, kenapa sih ada apaan? Sebenarnya gimana kayak gitu loh. Pengen lihat yang baiknya lah, yang udah sadar lah. Yang udah sadar tuh, emang apa sih yang lu jadi itu apa gitu loh. Tiba-tiba si Wan cuma bilang, Jack, sorry Jack, kenapa? Ana udah nggak ada. Maksud lo apaan? Iya Jack, Ana udah meninggal. Itu saya tuh pertama emosi. Kenapa? Karena Wawan bilang, alhamdulillah pas lagi dia ngasih laporan, Ana udah sadar, melek, senyum, bahkan negor gue Jack, kata si Wawan. Saking malu, lu jangan bercanda Wan. Itu si Wawan itu saya pegang kerah ini, hampir mau saya pukul. Langsung anak-anak pada, Jack, apa-apa lu, gini. Si Wawan juga nggak bisa ngomong kan. Lu bilang tadi kan udah sadar gitu. Lu bilang tadi dia udah melek, udah negor lu ngomongin gua gitu kan. Enggak Jack, tadi beneran Jack, tadi itu beneran. Dia udah sadar, dia udah apa namanya? Dia senyum ke gue kok sambil negor kak gitu kan. Saya kenapa gitu kan. Udah sempet ngomong gitu loh. Gue nggak tahu kenapa pas gue tadi balik ke sini tiba-tiba lagi
suster lagi bolak-balik segala macem, pasien ini. Ternyata udah dikasih infus dan lain-lain. Dikasih napas selang gitu ya, udah bilang oksigen. Tahu ditutup gitu. Diselimutin mukanya. Itu Ana paling dekat sama abang? Sebenarnya semua paling dekat. Semua tuh deket banget. Cuman kan kalau saya mikirnya bukan karena dia paling deket ya. Maksudnya, ya gimana sih? Kita tuh taunya, oh dia udah sadar. Kok harapannya tinggi lah. Harapannya karena tinggi udah ada cerita dong, itu. gitu. Harapannya tinggi dong. Kita udah lost nih. Si Jun udah sampai ditutupin itu ya. Si Andi gitu ya, yang ketua panitia. Si Nafi juga, bahkan si Nafi yang kita bingung nih, gimana kita nyampein ke kakaknya nih gitu. Kakaknya tuh ikut rombongan pulang gitu. Gimana kita nyampein ke si Uut nih gitu kan. Udah aja kira. Terus sekarang Ana mana? Udah dibawa ternyata ke PMI. Di kamar mayat PMI kan, di kamar PMI, rumah sakit PMI Bogor. Udah dibawa cek. Sekarang tinggal siapa yang ada di sini? Di situ tinggal Andi, tinggal Nafi dan Jun. Dan semua udah wafat. Jadi yang pada saat itu udah meninggal berapa bang? Saat ini meninggal udah ada 6 orang. 6 orang udah dikonfirmasi meninggal. Berarti si Ahmad ya yang masih... Ahmad masih selamat lah kasar gitu. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. udah kita duduk ini, ceritanya saya mau ngencing nih, mau ke toilet mana ya gitu kan. Oh di sana tuh cek gitu. Nah saya jalan ya kan, ngusurin lorong rumah sakit. Mana ya gitu kan. Nah, ada satu ruangan, saya nggak sadar, ternyata itu kamar mayat. Bukan kamar mayat sih, di situ kayaknya nggak ada kamar mayat. Jadi kamar mungkin nggak tahu khusus kali ya. Itu banyak dokter sama suster lah, mau dibilangnya. Dokter. Nah pas saya masuk, mau nanya maksudnya gitu kan, toilet di mana ya gitu. Pas saya masuk ternyata di samping saya tuh ada si Ceking gitu kan, lagi ini sambil nangis lagi deh, menangis begini gitu. Terus ada si Didi juga ada yang lain. Terus ngeliat saya datang kaget, cek gitu kan. Saya cuman begini. Pas saya ngeliat ke kanan, saya ngeliat itu jenazah, ada jenazah si Andi, si Nafi dan si Andi dan si Nafi. Itu udah terbujur kaku. Di sini tuh keluar apa ya, cairan putih gitu ya, di hidung itu keluar cairan putih gitu. Saya cuman, ya lu kok ngedulin gue gitu loh. Lu ngedulin gue gitu. Saya cuma ngomong gitu. Langsung saya ya udah jatuh air mata berkali-kali. Akhirnya ditarik lah ya. Ya, gue gak nyangka jadi kayak begini nih. Gue gak nyangka, bener-bener gue gak nyangka. Gue gak maksudnya ini di luar. Gue pernah ke gunung ini gitu ya. Bahkan gue pernah di gunung mana gitu ya, gue dibilang pernah ngalamin kejadian yang mungkin menyebabkan gue pribadi itu hampir mati gitu ya. Tapi kenapa di sini justru bukan gue yang mati gitu loh. Bukan gue yang mati gitu. Kok anak-anak ini gitu loh. Anak-anak ini mati. Kenapa bukan gue? Kenapa sih nggak gue? Atau mentor yang lain? Gitu loh. Ya itu mungkin pikiran panik saat itu gue ya. Nah akhirnya kita ya dibersihin lah itu jenazah 3 orang. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit PMI karena semua dikumpulin di situ. Si Ahmad masih dibawa juga, tapi dia beda ambulan ya. Beda ambulan. Nah, begitu nyampe langsung lah dibawa lah di kamar jenazah gitu kan, diproses, di tindak lanjut lebih lanjut gitu ya. Nah, pas saya lagi mau ke dalam, ada mobil, di dalamnya itu ada salah satu peserta. Ternyata dia dijemput sama orang tuanya lagi ngurus apa gitu. Kak, manggil-manggil gitu kan. Lu gitu kan, perempuan. Nah, dia ini yang waktu di kawah
Dia tuh pingsan, palanya tuh kerendam air segini. Segini tuh kerendam air, tapi dia sadar alhamdulillah gitu dan tertolong lah, ya kan. Kita sebutnya namanya Imah lah ya. Saya tanya dong, Mah sebenarnya gimana sih Mah gitu loh. Gini kan Jack. Jadi itu kita tuh tadinya tuh turun. Kronologinya kayak diceritain sama dia. Nah, kan di sana ada semacam aliran air lah, air belerang gitu ya. Nah, Kak Anti itu cuci muka gitu kan di air itu. Ya namanya air belerang, mungkin pengen cuci muka pakai air belerang ya biar kinclong mungkin gitu ya. Dia cuci muka, tiba-tiba dia jatuh gitu aja Kak. Brek. Pada kaget tuh, Kak Anti kenapa tuh? Kak Anti kenapa? Nah, Kak Jun, dia kan seangkatan tuh. Anti, Jun, Nafi, ya itu seangkatan. Sama satu lagi ada namanya, satu korban lagi namanya, kita sebutnya namanya Uta, ya. Dia juga wafat juga. Karena si Imah ini dia di bawahnya mereka. Di bawahnya mereka, angkatannya ya. Sama Kak Uta itu langsung lari, angkat tuh si Anti angkat. Jadi mereka tuh lagi ngangkat, bertiga tuh ngangkat. Tiba-tiba mereka juga satu-satu berjatuhan, brek gitu. Kaget dong gitu, kok pada pingsan? Wah, di situ mulai ada riuh kan. Nah begitu kita panik, ada Kak Andi. Ada apaan gitu? Kak Andi kan kebetulan emang di situ ngontrol kan. Itu Kak Jun, Kak Nafi, Kak Uta sama Kak Anti pada pingsan. Kaget kan, udah naik gitu kan, naik semua. Si Andi, ketua panitia, mungkin karena dia ngerasa bertanggung jawab gitu kan, dia samperin sendirian, baru berapa langkah dia pun langsung jatuh, bruk, gitu, tengkurap, udah nggak sadar. Wah makin panik kan, di situ mulai ya tadi cerita kedengaran suara, panik segala macam, dan saya kira ketemu saya kan dia bilang, nah si Imah itu pas abis ngelihat katanya pas Imah ngelihat Kak Andi jatuh, Imah langsung gelap, gitu loh. Pandangan langsung gelap, blek ya. Nah ternyata dia pingsan juga, gitu kan. Dan si Ana tuh yang akhirnya wafat, padahal udah sadar juga udah jatuh duluan, blek gitu loh. Udah jatuh duluan, mulai banyak yang berjatuhan, blek. Jatuhnya tuh kayak yang ya bertumbangan gimana bang, begini, dek gitu loh. Kayak begitu gitu loh. Akhirnya udah, ya udah deh sekarang lu pulang. Tapi dia cuma bilang gini, inget Mam, tapi Kak, Imam masih pengen di sini gitu. Nggak, lu pulang. Itu ini kan orang tua lu kan. Lu pulang sekarang, lu istirahat. Besok lu bisa datang lagi ke sekolahan aja langsung. Dan saat itu memang terkonfirmasi akhirnya dari pihak medis bahwa ya 6 orang wafat dan penyebab utamanya adalah gas beracun. Ya. Yang mana itulah yang jadi landasan pikiran kenapa bukan gue yang mati. Karena kan saya duluan yang ke kawah ngecek, ingat kan cerita tadi sama teman-teman mentor-mentor yang lain, dan kita lama banget di bawah, ada 20-30 menit, sempet ngobrol, sempet foto-foto gitu ya. Udah pastikan aman ya kita naik gitu loh ke warung di kawah situ. Nah mesti lo kenapa nggak gue? Kan gue duluan ada di situ. Kok guanya udah mastiin aman, lu turun, lu yang dijemput gitu loh. Harusnya kan tuh, ya itu pemikiran pendek ya saat itu ya. Kita selalu begitu berputar-putar. Udah akhirnya jenazah udah pada ditaruh di ruang jenazah. Saya akhirnya sama Ceking, si Ceking ngomong gini, anak-anak Jik, cuma ngomong gitu, anak-anak, gue tahu King, gue tahu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita cuma bisa bantu doa aja, gitu kan, cuma bisa bantu doa aja. Kita masuk tuh ke kamar jenazah, ngeliat, wah si Jun, si Anti, ini si Ana, ini si Uta, ini si Nafi, gitu ya. Ya udah terbujur kaku semua, gitu ya. Ya kita cuma bisa natap doang, itu duduk di kamar mayat itu ada kursi, kita duduk berduaan gitu kan. Nanti mereka gitu di kamar jenazah PMI itu. Pagi akhirnya ada satu orang tua datang, ternyata orang tuanya Ana, bapaknya. Langsung dia meluk anaknya, nangis, ya Allah nak gitu kan.
kok jadi begini gitu kan, kamu tuh kan pergi ceria-ceria, assalamualaikum, cium tangan, adik-adik kamu cium-ciumin gitu kan, yang punya adik ya, kok sekarang kamu jadi begini gitu loh. Akhirnya saya nyamperin gitu kan ya, cuman ngerangkul, bapaknya akhirnya ngerangkul saya juga. Saya cuma bilang, maafin saya ya Pak, maafin saya nggak bisa berbuat banyak gitu ya, dan Bapak nggak apa-apa Dek gitu kan, saya makasih banget udah ngejagain ini anak-anak semua gitu ya. Ya mungkin ini udah takdir gitu ya, udah takdir gitu loh. Ya saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf gitu. Akhirnya udah pagi itu tuh mulai berdatangan keluarga korban dan pecah suasana, nangis lah, wah segala macam. Yang kita yang mentor-mentor cuma bisa duduk terdiem gitu ya, nggak percaya dengan apa yang terjadi saat itu gitu ya. Akhirnya mulai dibawa satu-satu pakai mobil ambulan. Kebetulan Ana sama bapaknya mau dibawa, dia mau dikubur di kampungnya katanya, dia orang Jawa Tengah gitu ya, dibawa ke sana, dikubur di sana. Katanya saya mau langsung bawa ya, iya Pak gitu kan, saya mohon maaf sekali lagi gitu ya. Saya hampir berkali-kali mohon maaf gitu, saya mohon maaf sekali lagi ya Pak, iya Dek nggak apa-apa gitu kan, saya ikhlas kalau emang ini udah takdir gitu, saya ikhlas gitu ya. Saya ikhlas gitu, walaupun memang sedih tapi ya saya ikhlas lah, saya nggak bisa ngeratapin gitu ya. Akhirnya udah berangkat, kita sempat pelukan gitu ya. Akhirnya dia berangkat duluan, bawa si Ana, tinggal di situ ada si Uta, si Nafi, si Jun gitu ya, sama si Anti gitu ya, sama Andi. Nah, yang Andi yang kesian gitu ya, maksudnya orang tua datang, ibunya tuh sambil gendong, ini yang saya tuh pribadi ya, ibu itu gendong adiknya paling kecil. Adiknya itu masih paling umur 1,5 tahun. Sampai ngomong ke saya, Dek, kenapa ya bisa jadi kayak gini? Bu, saya minta maaf ya Bu, gitu kan. Saya minta maaf banget, saya nggak tahu ternyata tiba-tiba jadi begini gitu. Padahal, ya Allah, Andi, sampai kayak begitu deh, gitu ya. Belum lagi si itu, Nafi kan, si yang kakaknya ya juga satu panitia gitu kan, nangis ibunya datang. Akhirnya semua mulai dibawa satu-satu. Akhirnya di situ tinggal yang lain juga, teman-teman mentor juga membantu dampingin, ngiringin gitu ya. Di situ akhirnya di rumah sakit tinggal saya, Papan sama si Ceking nih. Itu Bang, posisi guru-guru di sekolah udah pada tahu? Udah pada tahu akhirnya. Karena kan pembina kan juga akhirnya menginfokan kan, boleh dibilang. Karena itu makanya kan itu kejadian dari hari Sabtu ya, tanggal 7. Hari Minggu akhirnya udah mulai jenazah diantar ke Jakarta dari rumah si PMI, dan sore harinya atau malam itu sekolah ngadain press conference gitu. Oh, itu yang dilakukan kepala sekolah dan lain-lain lah. Gitu. Karena kan ini bukan acara kaleng-kaleng gitu, bukan acara yang nekat gitu, bukan acara yang udahlah kita jalan aja lah. Ini ada izinnya, ini acara resmi gitu ya. Karena waktu kita persiapannya pun bukan persiapan sekedar barang-barang, anak-anak, pendaftaran, ini itu nggak cuma administrasi, tapi juga perizinan kita urus gitu. Jadi betul-betul ini acara yang resmi, yang tujuannya itu memang baik, bukan acara kayak seolah-olah kayak wajib militer gitu ya, kayak gitu-gitu tuh wajib. Nggak ada gitu. Memang betul kita pengen have fun aja. Kebetulan saat itu kan liburan sekolah, Jadi anak-anaknya kan pesertanya ada yang kelas 2 SMP, kelas 3 ya, sama kelas 1 SMP berapa, tapi nggak banyak yang kelas 1 SMP sih. Kelas 2 paling banyak nih. Yang ini angkatannya si Ana almarhumah ya. Jadi itu memang betul-betul ini mengisi waktu liburan, kita coba bikin yang bermanfaat. Karena kan kita kan organisasi kepramukaan juga udah lama ya, udah lama banget gitu. Kebanyakan aktivitasnya itu latihan atau kompetisi, perlombaan seperti itu gitu kan ya. Dan kita mau membangun ini, sebenarnya kita mau mencoba membangun rasa kekeluargaan yang lebih erat gitu loh. Kekeluargaan yang lebih erat, gimana tuh sambil kita wisata gitu ya, membuka wawasan mereka mengenai alam lah, intinya gitu ya. Maka kita nggak main-main bikinnya, tetap harus ada izin. Pun kalau seandainya ya saat itu pihak sekolah tiba-tiba cabut izin, kita stop, nggak berangkat. Karena kalau kita nggak, dan mohon maaf, masing-masing peserta ya, itu saat mereka mau daftar, kita kasih formulir. Di mana formulir itu tuh ada surat izin
draft yang harus tantangani oleh orang tua mereka. Jadi memang resmi lah ya. Resmi gitu kan, resmi banget gitu ya Budina. Jadi bukan sekedar ada mau ikutnya, ayo daftar nih. Enggak, mau ikut daftar ya udah. Ini ada formulir isi, ini tolong yang ini kasih orang tua. Nanti kalau udah balikin ya ke kita tantang orang tua. Kalau nggak ada kita nggak bisa ikutin. Jadi setelah dikuburkan baru malamnya press conference. Iya, malam. Dikuburkannya Senin. Jadi Besokannya baru. Karena kan press conference itu hari Minggu malam, di mana hari Minggu pagi itu jenazah sudah mulai diantar ke rumah masing-masing. Belum dikuburin. Nah, tinggallah akhirnya kita bertiga nih tadi saya bilang saya, Ceking, Papan. Akhirnya kita ngunjungin Amat. Amat di situ tuh dirawat akhirnya kan. Ngunjungin Amat dirawat dan saya bilang, "Mat, udah lo istirahat aja di sini." Dia juga masih anak-anak gimana Jack gitu kan. Dia udah nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak banyak nih karena badan tuh kayak yang lumpuh gitu loh. Akhirnya kita sampein aja deh, Mat, anak-anak 6 orang wafat. Dia cuman, karena dia nggak bisa bergerak, dia cuman ya Allah, cuman diam gitu dan keluar air mata di sini gitu. Dia udah nggak bisa bergerak sama sekali. Dan si Amat itu dia tuh butuh waktu berbulan-bulan untuk membersihkan. Jadi dia kan kayak keracunan juga ya. Itu sampai dia tuh berbulan-bulan tuh belum 100% fit gitu. Karena masih ada mungkin racun udah masuk aliran darah kali ya gitu ya. Gas racunnya. Gimana cara membersihkannya tuh? Kalau dia sih bilang tradisional sih gitu ya, cerita dia tiap hari minumin air kelapa, terus tapi fisiknya dia tuh jadi turun gitu. Dia kan orangnya lincah ya sebenarnya, tapi fisiknya dia jadi turun gitu kan ya, gampang capek, gampang nyesek tiba-tiba gitu loh. Tapi dia berusaha untuk menetralisir racun itu. Dia rutin minum air kelapa, makan teratur, istirahat gitu ya. Nah balik akhirnya begitu saya bertiga, saya Ceking sama Apal mau pulang kita nih, mau ke sekolahan tadinya kan. Naik angkot nih sampai Bogor, begitu kan kita naik kereta di stasiun Bogor. Dulu kan stasiun Bogor tuh masih banyak tukang koran ya. Itu yang namanya lapak koran, beritanya soal kita semua. Koran Radar Bogor, apapun itu ya, koran-koran yang ada di Bogor itu soal kita semua. Dan kita cuman, tapi ya mohon maaf, saat itu beritanya masih simpang siur. Ada yang bilang meninggal 10 orang, meninggal 7 orang, itu meninggal 8 orang. Terus malah ada yang ekstrimnya tuh, kalau nggak salah, saya lupa media apa ya, dia menyebutkan apakah ada kekerasan sampai menyebabkan meninggal, yang mana itu kita bisa bilang ya, demi Allah, demi Rasul, nggak ada yang namanya kekerasan di situ. Gitu ya, nggak ada yang namanya kekerasan, nggak ada yang namanya penyiksaan, itu nggak ada. Karena kita bukan orang bodoh gitu loh. Mereka ini bukan pendaki-pendaki anggota-anggota pendaki, klub pendaki gitu loh, yang mereka sudah memiliki pengalaman. Mereka itu benar-benar baru kita kenalkan pengalaman mendaki gitu loh. Alangkah bodohnya kalau kita langsung, wow nih langsung di mapras atau apa istilahnya gitu ya. Itu kita nggak ada sama sekali, nggak ada. Dan pemberitaan media-media saat itu tuh memang lebih terkesan menyudutkan. Jadi entah kenapa ya kita sih berusaha diem aja, karena kita akhirnya milih diem aja dan biarin deh gitu kan, sering berjalan waktu, biar toh juga mereka hanya konsumsi berita aja gitu kan ya, boleh dibilang. Ya udah akhirnya kita pulang naik kereta bertiga, dan di jalan saya kan waktu itu tinggal di Depok ya, si Papan bilang, "Cik, lu mendingan pulang deh," gitu. "Kenapa Pan? Gua kan pengen ke sono." Enggak, lu mendingan pulang. Si Ceking juga bilang, "Iya Cik, lu pulang aja, lu istirahat dulu, karena lu udah parah banget ini, ngedrop total. Lu istirahat, besok kita ketemu di sekolah saat pemakaman anak-anak." Gitu. Ya udah, akhirnya saya turun di Depok Baru. Di Depok Baru tuh saya jalan kaki ke rumah. Kebetulan memang nggak terlalu jauh sih dari stasiun Depok Baru ke rumah saya tuh ya, mungkin kalau jalan santai itu 20 menit lah ya. Gitu loh. Sambil di jalan tuh ngelamun gitu ya, akhirnya sampai rumah gitu kan, ya orang tua, gimana ini, biasa lah gitu. Ya saya bilang, tadi dulu deh, ngapain ngomong gitu kan. Nah pas malam hari gitu ya, itu sebenarnya badan itu sangat drop, capek. Nah harusnya kan istirahat, tidur ya. Entah kenapa saat itu tuh saya tuh di kamar tuh kebetulan ada kursi gitu, duduk gitu ya, sambil masih ngelamun kosong gitu ya,
ini beneran kejadian ya, masih nggak percaya gitu ya. Itu waktu udah malam, udah jam 11 jam 12, dan ya mungkin ilusi atau apa ya, di kuping saya itu ada suara Jack, cuma ngomong gitu. Dan saya kenal suara itu suaranya almarhum Nafi, karena dia itu gila deket banget itu anak sama saya, itu deket banget. Wah mungkin cuman ini ya, ilusi ya gitu ya, gitu kan, sambil ngerokok itu di kamar gitu ya. Ada lagi suara Jack, suara perempuan, tidak, itu suaranya Anti gitu kan, segala macam. Saya akhirnya coba paksa tidur itu ya, paksa tidur, udah ini nih mungkin udah berhalusinasi ya gitu. Paksa tidur gitu. Itu udah jam 1 malam gitu. Karena saya mikir besok gue mesti jalan pagi-pagi nih gitu kan. Mesti jalan pagi-pagi, paksa tidur. Terus tiba-tiba tuh antara sadar nggak sadar di kayak mimpi, itu ngeliat mereka berenam cuman bilang, Jack, sambil senyum gini. Makasih ya. Makasih banget ya. Langsung saya kebangun. Saya cuma bilang gini, Tina, Jun, Di, Uta, gue minta maaf ya sama lo semua. Gue minta maaf banget. Gue ngerasa kayak bukan kakak yang bener buat lo. Sekarang gue minta maaf. Gue minta maaf. Sobat, banyak doa gue salah ada buat lo. Kalau memang udah waktu lo, gue berdoa semoga Allah nerima lo semua di sisinya. Dan gue yakin, dan gue bangga sama lo. Ya cuma ngomong sendiri gitu di kamar. Dan antara sadar nggak sadar di mimpi itu kebayang terlintas mereka berenam sama senyum dengan gayanya mereka ya gitu, gaya. Kadang-kadang saya itu kan tahu ya gaya-gayanya mereka ya, siapa yang gaya sambil gitu kan ya. Si Jun tuh kan paling kecil tuh ya, si Jun tuh ukuran tubuhnya paling kecil sambil cengir gitu ya. Jadi memang berenam itu dekat lah ya? Deket sebenarnya, kita tuh udah kayak keluarga. Karena kita memang di organisasi kepramukaan itu kita membangun sebuah keluarga namanya. Kita selalu ngajarin ke anak didik, ini bukan temen lo lagi. Siapa bilang ini temen lo? Ini bukan tim lo lagi. Ini saudara lo. Jadi gitu loh. Sangat merasa kehilangan juga pada saat itu. Betul. Karena kan termasuk yang bertanggung jawab juga nih. Betul. Jadi kita selalu mendidik itu, ya kan. Bahkan kita selalu berusaha gini. Kalau selama ini ya, kalau misalkan lagi latihan. Tisu kan? Ya. Selama lagi latihan gitu ya. Kalau kita latihan, oke, lu anggap gue sebagai kakak pelatih siapapun itu. Tapi begitu kita latihan, nggak usah ada batasan. Lu mau ngobrol apapun kita ngobrol aja, terserah lu mau nanya apa, kita bercanda-canda segala macem, kita nyanyi bareng, genjreng-genjreng gitar gitu ya. Bahkan dulu tuh inget banget yang nggak bisa dilupain itu, kita pernah gitu ya sama mereka juga nih, yang almarhumah ini. Kita gitu lagi persiapan mau ada kompetisi, perlombaan lah. Kita latihan. Selesai latihan tuh masih sore lah. Belum ada pulang kan ya, saya sih masih di sekolah lah ya. Si Uta itu kan kayaknya si almarhum Uta ya. Kayaknya dia obsesi jadi gitaris mungkin cita-citanya. Selalu bawa gitar. Tapi kalau dibawa nggak pernah dimainin, ya kan? Cuma gini, cik, main. Jadi sini deh. Nah kita genjreng, itu kita nyanyi bareng. Ya kan, nyanyi bareng. Itu kita inget banget ada lagu yang hobi banget suka dinyanyiin sama mereka. Ini lagu Ungu yang judulnya, thank you. Yang judulnya tuh apa? Jika itu yang terbaik ya. Itu nyanyi bareng-bareng, genjreng, dan itu tuh bener-bener jadi pengobat rasa capek mereka saat latihan di sekolahan gitu ya. Itu jadi pengobat capek mereka karena mereka menemukan sebuah suasana keluargaan yang sangat erat gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi intinya memang rasa kehilangan itu pasti, tapi takdir tetap harus dihadapin, gak bisa lari ya. Saya pribadi sempat berusaha lari, mungkin ya lari dalam arti kata tuh karena traumatik ya, mungkin boleh dibilang traumatik.
Tapi lambat laun saya berpikir, ya sudah, gue harus terima ini gitu loh. Ini udah kejadian, gue mau ngelakuin apapun, gue nggak akan bisa balikin sesuatu. Setelah kejadian itu pun semua udah dikubur gitu ya, segala macam. Kadang-kadang saya tuh suka ngunjungin makam mereka, kecuali si Ana ya, karena itu di Jawa Tengah kan. Tapi mereka tuh kadang-kadang kalau saya, ini mungkin saya baru cerita di sini nih, jujur aja. Saya tuh suka ngunjung makam mereka sendirian aja. Satu-satu saya kunjungin, karena si Anti, si Uta, sama si Jun itu satu area pemakaman. Kalau si Nafi itu di Jakarta juga, di daerah Jakarta Timur, di makam ini di situ. Ya, saya tuh kadang-kadang suka nyempet iseng lah. Cuman gini doang. Misalnya saya ke makamnya si Anti gitu ya. Cuman saya doa, ngusap-ngusap batu nisannya. Cuma bilang gini, gue minta maaf ya. Satu-satu saya gituin, termasuk kayak si Jun gitu ya, si Andi terutama, yang dia seorang ketua panitia. Dan saya tuh nggak nyangka dia punya tanggung jawabnya sangat besar ya. Gila, padahal kalau boleh dibilang anaknya tuh agak selengean gitu, tapi setelah dia dipercaya sebagai ketua panitia acara, dia sangat bertanggung jawab. Dan ya saya bangga sih sebenarnya gitu loh. Saya bangga banget gitu ya. Sampai inget banget dulu ngomong gini, pas lagi kapan hari ke pusaranya si Andi gitu ya. Kan dulu saya sama dia sama-sama Milanisti nih, ya kan. Dulu era-eranya Milan menang Champion 2007. Oh, Inzaghi. Lu Milanisti juga? Jelas. Wah, Forza Milan. Nah, sampai ngomong gini nih, Di, aduh, setahun kemudian tuh Milan keok nih, Di. Oh, sama-sama Milanisti juga. Iya. Champion tuh, Milan keok, Di. Sampai saya tuh ngasih laporan ke Di, kakak dibeli Madrid, Di. Sampai kayak Saking nggak bisa lupanya kejadian itu ya? Iya, saking nggak bisa lupanya. Traumatik ya? Sampai kayak gitu. Dan ini jujur aja, jujur ini saya baru cerita di sini karena saya berusaha, karena saya mendem, bahkan orang tua juga nggak tahu. Maksudnya traumatik seperti ini yang saya alamin gitu. Orang tua nggak tahu, kakak nggak tahu gitu ya. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang tahu semua. Bahkan teman-teman mentor-mentor gitu itu nggak ada yang tahu. Ya gitu. Jadi memang sangat trauma ya dalam beberapa waktu ya. Ada nggak sih trauma-trauma lain? Tapi ini juga yang paling penasaran nih. Sebetulnya apa penyebab meninggalnya 6 korban itu? Nah, jangan dijawab dulu. Nanti bakal kita bahas di closing. Gitu nangis kakaknya anak gitu kan. Rasa kehilangan itu pasti, tapi takdir tetap harus dihadapin, gak bisa lari. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali ya dari Bang Jack, dimana ini bisa jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman beliau. Nah, sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanyain. Bang, itu sebenarnya apa penyebab dari kematian korban-korban tersebut? Oke, kalau berdasarkan medis ya, saat mereka diidentifikasi, jadi memang ada kadar gas beracun di dalam darah mereka, gitu loh. Cuma balik lagi, oke lah, bukan kita mau soal religius ya. Kalau udah takdir, ya udah gitu kan ya. Tapi kalau secara medis itu. Cuma kalau kita berpikir ayam telur lah kasarnya ya. Kan yang turun ke bawah nggak cuma mereka berenam. Iya, bahkan Bang Jack sendiri lama. Betul. Ya kan? Ya itu dia makanya. Balik lagi, saya nggak menyangkal. Itu betul memang ada gas beracun berdasarkan hasil otopsi ya mungkin ya. Otopsi rumah sakit bahwa itu memang ada kandungan gas beracun di dalam darah mereka. Tapi balik lagi ya memang mungkin udah jalan takdir. Cuman ada yang aneh nggak sih dari kawannya sendiri pada saat itu? Enggak, sama sekali nggak. Biasa aja? Biasa aja. Kawah ratu pada umumnya. Karena kan gini ya,
yang tadi saya ceritain sebelum peserta pada turun ke bawah kan, saya sama teman-teman mentor lain kan ngecek dulu nih kawah nih, dan itu kondisi sangat normal. Karena kan saya juga berapa kali ke Kawah Ratu kan, udah berapa kali ke situ gitu kan, baik pendakian secara ya sama teman-teman gitu ya, boleh dibilang, dan kita sering gitu loh. Hanya memang ada aturan kalau di Kawah Ratu tuh nggak boleh ngecamp. Itu betul, makanya memang kita tujuannya kita cuma ngunjung kawah ya paling 15 menit sekedar lihat balik. Niatnya cuma seperti itu aja, dan planningnya memang seperti itu gitu loh, karena memang kita membatasi memang gitu. Jadi kadar keselamatan tetap kita perhatiin, cuma balik lagi ya, memang mungkin ini juga buat ya sedikit hikmah lah ya, bahwa saat kita tuh mau bersinggungan kegiatan dengan alam bebas gitu ya, seberapapun persiapan, seperfect apapun persiapan yang kita persiapkan sebelum berangkat ya, tetap apapun resiko itu tetap ada. Ya, resiko itu tetap ada namanya di alam bebas. Bahkan yang terburuk yang saya alamin ya, resiko kematian itu tetap ada. Itu yang persiapannya udah gila, mungkin 6 bulan atau setahun mungkin kita persiapannya itu. Jadi intinya itu gas beracunnya ya nggak ada tanda-tanda apapun. Nggak ada tanda-tanda. Kayak normal aja. Tahu-tahu pada jatuh gitu. Ini mengingatkan saya nih Bang sama tragedi Kawah Sinila Dieng tuh. Oh, Dieng. Gas beracun sama pada tumbang juga tiba-tiba. Tumbang begitu, yang kurang lebih sama lah, mirip kayak gitu. Kurang lebih sama kayak begitu. Bukan belerang ya, bukan, beda. Bukan zat belerang, bukan gas belerang. Kalau belerang kan kecium baunya. Jadi kalau ya, kata belerang kan menyengat. Jadi kalau kata siapa ya waktu itu, saya sempat nanya kalau nggak salah sama dokter di PMI ya. Jadi gas beracun, dok ini emang gas belerang ya? Soalnya bukan kenapa? Kan saya juga berapa kali ke situ kan, ke Kawah Ratu dari tahun 2004 gitu ya, 2006 gitu ya ke situ. Sekedar camping di Cidahu, naik ke kawah, main di situ, ngopi di warung, cuma sekedar gitu aja. Gas beracun itu jadi dia tidak berbau justru, tapi mengandung, ya saya nggak tahu zat kimia yang dia sasarannya kayak kloroform, melemaskan gitu loh. Apa sih itu yang makanya kelihatan pada lemas gitu ya. Dan memaskan. itu munculnya itu gimana tuh gas beracunnya tuh? Ah, itu yang saya pribadi tuh kadang kalau saya bilang sih nggak bisa diprediksi ya. Jadi ada mungkin beberapa keterangan mungkin dari, saya nggak tahu, bisa dikonfirmasi mungkin lebih lanjut ya, dari BMKG atau apa, itu biasanya di tiap kawah itu ada gas beracun. Cuman gas beracun itu menurut data yang saya coba waktu itu saya coba baca-baca ya, setelah kejadian itu coba cari tahu. Jadi tuh gas beracun itu meningkat di kawah itu pada kondisi setelah hujan gitu loh. Itu gas beracunnya biasanya agak sedikit meningkat. Tapi ada juga yang bilang sebenarnya nggak bisa prediksi. Ya, soalnya kan ada gunung ya, yang di puncak itu nggak boleh lama-lama. betul, ada kayak Siang udah harus turun. Semeru gitu kan, iya. dia nggak boleh lama-lama. Bahkan ada juga kayak di Kawah Cermai nggak boleh turun ke kawah gitu kan. Nah, tapi kalau di Kawah Ratu nggak, waktu itu ya, saya nggak tahu apakah peraturannya sekarang berubah gitu ya, nggak pernah saya ke sana lagi gitu ya. Saat itu sih nggak ada larangan ke kawah. Orang saya ingat 2004 saya pernah menelusuri kawah lewat tengah-tengah dari jalur Cibatok ke Cidahu kok gitu loh. Dan waktu kita survei, kita juga main ke kawah. Itu kita main ke kawah juga. Aman-aman aja gitu. Karena memang tidak ada larangan yang dari strict gitu ya. Oh, tidak dilarang ke kawah gitu, nggak boleh ke kawah gitu. Jadi intinya dari kejadian ini, penyebab dari kematiannya sudah diketahui, gas beracun, tapi kapan gas beracun itu muncul itu yang tidak bisa prediksi. tidak bisa diprediksi. Betul, itu tidak bisa diprediksi. Dan setelahnya itu ada trauma juga katanya buat pendakian. Kalau saya trauma untuk mendaki sih enggak gitu ya. Maksudnya gini, saya traumanya itu lebih kepada perasaan bersalah mungkin. Perasaan bersalah yang boleh dibilang tuh ya menghantui lah ya gitu. Tapi kalau trauma untuk aku nggak mau mendaki lagi ya, itu enggak sih sebenarnya. Sempat mendaki setelah itu. Dan jujur aja sampai detik ini nggak pernah lagi. Bukan karena trauma. Kebetulan saya juga nggak tahu kenapa. Kebetulannya waktunya tiba-tiba nggak ada. Gitu loh. Jadi lucunya tuh gini. Setelah kejadian itu, kan itu Juli ya 2007, terus itu masih ada aktivitas ya apalah. Terus tiba-tiba
2008 saya mulai kerja kan, dan kerjaannya itu ketat waktunya, itu ketat waktu dan lain-lain, jadi hampir nggak ada waktu, bener-bener nggak ada waktu. Jadi sampai hari ini belum pernah mendaki lagi? Belum pernah mendaki lagi. Kangen sih kadang-kadang sih gitu, ngelihat gitu ya, wah sekarang asik ya nih, banyak YouTuber, vlogger nih gitu kan, lagi di gunung, wah gitu. Makanya kalau ngelihat itu kadang-kadang sih pengen gitu ya, tapi kalau sekarang nih, bahkan kemarin saya ketemu temen yang salah satu ada di situ ya, si Kai, ya. Dia aja bilang gitu kan, lu masih ngedaki nggak gitu kan? Udah jarang lah gue juga sekarang gitu kan, udah jarang juga. Dan jujur setelah pasca kejadian itu banyak yang bekas peserta kejadian itu, yang selamat maksudnya ya, sama panitia-panitia, mereka menjadi malah hobi mendaki, gitu loh. Karena saya lihat dari Facebooknya, oh ada si A, wah keren nih dia udah sampai ke Rinjani gitu loh. Bahkan si Uut aja, cewek kakaknya almarhum Nafi, dia sudah sampai Rinjani kalau nggak salah. Dia tetap melanjutkan hobinya ya? Hobi lah, mau dibilangnya. Jadi hobi lah itu mendaki dan tetap melanjutkan itu. Ya. Oke, tapi ini Bang, mungkin nih pertanyaan terakhir ya. Jadi si almarhum Andi ini ketua panitia yang masih sekolah gitu? Sekolah. Di sekolah situ? SMA. Oh, udah SMA. Dia alumni juga, tapi inilah junior alumni lah kita sebutnya lah ya. Junior mentor lah gitu. Nah, terus kalau Bang Jack ini mentor dari panitia? Iya, mentor panitia. Oke. Gitu. Jadi kita nggak ngelepas panitia. Tapi yang bertanggung jawab itu paling ketua panitianya? Pertama ketua panitia, keduanya di saya. Karena sekolah itu saat itu mempercayakannya ke saya untuk mengontrol baik itu panitia maupun peserta. Gitu sih. Jadi ketua mentornya tuh kayaknya Bang Jack udah Iya, saat itu ya gitu ya. Jadi kenapa kita perlu ada namanya, banyak banget sih, ada panitia, ada mentor, enggak. Jadi panitia itu pun bukan kita yang lepas, lo urusin nih gue terima jadi gitu loh, tantang metenteng. Kalau kita nggak gitu caranya. Kita tetap membantu mereka, mensupport mereka, membantu mereka. Dan berarti kata saat mereka memiliki masalah, saat acara, yuk kita diskusin gimana pemecahannya gitu loh. Sekaligus melatih si junior alumni ini gitu loh. Karena kita punya tujuan saat itu nanti dialah penerusnya nih yang jadi panitia ini, penerus untuk kepengurusan ini, kepramukaan ini gitu loh. Dan Bang Jack kalau boleh tahu pada saat itu lagi kegiatan apa? Waktu itu sih lagi akhir-akhir kuliah sih sebetulnya. Gitu, makanya pas banget kesininya tuh setahun kemudian kerja gitu. Nah makanya begitu, sekali lagi sempat ada datang pertanyaan seperti itu dari istrinya Papan. Papan tuh punya istri. Jadi kita waktu itu lagi acara tahlilan ya, anak-anak. Habis pengajian gitu ya, kan saya duduk, si istrinya Papan nih, Papan. Si Papan tanya gini, Jack, lu masih pengen naik gunung nggak setelah ini? Maksudnya trauma nggak naik gunung? Saya jawab, enggak, gue nggak trauma. Kalau naik, kenapa gue mesti trauma sama gunungnya? Gunung nggak ada yang bikin trauma gitu. Itu hobi gue gitu loh. Itu dulu tuh kasarnya tuh nggak boleh lihat tanggalan merah panjang dikit gitu. Langsung keril bawa jalan kemana gitu. Setelah kejadian itu banyak yang memang mempertanyakan, lu setelah ini masih mau naik gunung nggak? Kalau jawaban lantangnya saya bilang masih, cuman kebetulan aja pas banget waktunya malah nggak ada. Waktunya malah nggak ada. Ada satu lagi yang kurang, yang perlu diperhitungkan, fisik. Ya kan? Fisik. Mungkin fisik saya bukan berarti saya tua ya. Fisik saya itu mungkin nggak seprima dulu gitu ya, mau dibilang. Ya dikhawatirkan malah nyusahin orang lah gitu ya, atau nyusahin keluarga gitu ya. Apalagi itu banyak pertimbangan lah ya. Pertimbangan seperti apalagi itu. setelah mengalami kejadian seperti betul gitu. Nggak diduga-duga lah ya, siapa juga yang mau kayak gitu. Nggak ada yang mau pasti kayak begitu. Oke deh. Jadi gue rasa cukup demikian episode Mamat pada kali ini. Makasih banget nih Bang Jack telah menceritakan apa ya, bisa dibilang tragedi ya. Tragedi memori ya. Pada saat kita sih lebih kalau teman-teman tuh suka bilangnya tragedi 7. Karena memang terjadinya tanggal 7 bulan 7 2007. Betul. Oh bisa pas gitu ya? Ya cocok lagi. Kalau dicocok login sih pas ya. Cocok lagi. Oke, sekali lagi makasih Bang Jack. Oke, sama-sama. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya.
Gue Fajar Aditya, Bang Jack RJ5 undur diri. Ciao.